Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Alhamdulillah bisa melanjutkan pembahasan Mansubatul Asma. Pertemuan akhir sebelum semesteran ya. Semesteran pekan depan berarti. Fix ya. Hari Rabu kita. Seperti waktu sekarang ini ya. Terakhir kita bahas tentang maf'ul mutlak ya. Tentang maf'ul mutlak. Nah, baik, kita lanjutkan pembahasan seputar maf'ul mutlak. Dan untuk materi UAS kita sampai terakhir pembahasan maf'ul mutlak. Adapun awalnya adalah dari 3 mansubatul asma saja. 3 dari maf'ul mutlak ke belakang sama maf'ul mutlak 3 berarti dari isim inna nggih. Isim inna. Ya, itu aja. Isim inna, maf'ul bih sama maf'ul mutlak. Nah. Isim inna, maf'ul bih sama maf'ul mutlak insyaallah. Nah. Kita lanjutkan pembahasan maf'ul mutlak. Terakhir kita pada bab lafaz-lafaz yang menjadi mengganti atau menduduki tempatnya maf'ul mutlak ya. Lafaz-lafaz yang menduduki atau menjadikan ganti kedudukannya maf'ul mutlak sehingga lafaz-lafaz ini menjadi maf'ul mutlak. Kemarin kita bahas poin yang pertama sudah, yaitu kullun sama ba'dun. Kemudian kita tambahkan lafaz lain yaitu apa? Jami', terus apa lagi? Ghayah, ya kan? Terus apa lagi? Isim tafdil juga kemarin kita berikan contohnya. Nah, yang kedua adalah muradif dari masdar atau dari maf'ul mutlak tersebut. Yang muradifnya ini merupakan sinonim dalam bahasa kita. Contoh di kitab dafa'tuhu hafzan. Seharusnya dafa'tuhu daf'an, tetapi di sini menggunakan kata hafzan yang merupakan sinonim dari dafa'a. Terus yang ketiga, sudah masuk atau belum? Kemarin sudah terbahas belum? Belum, nggih. Yang ketiga adalah na'at dari maf'ul mutlak. Nah, kita kemarin pelajari ya bahwasanya tujuan maf'ul mutlak itu ada berapa? Ada 3. Yang pertama taukid. Yang kedua apa? Iya, nau, jenis dari fi'ilnya. Yang ketiga adat atau jumlah. Dan kita bahas bahwasanya di nau atau jenis itu ada 2. Yang pertama disifatin, yang kedua dimudhafkan. Nah, pembahasan kita ini sekarang ini pada maf'ul mutlak. Waalaikumsalam. Maf'ul mutlak yang disifatin. Ada maf'ul mutlak disifatin. Nah, ternyata muncul dalam bahasa Arab maf'ul mutlaknya enggak ada, langsung muncul sifatnya. Nah, sifatnya ini yang menjadi pengganti maf'ul mutlak. Sampai sini ada gambaran? Jadi pembahasan kita ini, poin yang ketiga ini, sifat atau na'at dari maf'ul mutlak, yang maf'ul mutlaknya dibuang
sehingga sifat atau naatnya ini menjadi naib atau pengganti dari maf'ul mutlak. Ada gambaran? Alhamdulillah. Kalau syukron itu malah fiilnya dibuang. Nanti pembahasan yang nomor selanjutnya. Kalau ini masih ada ininya fiilnya. Fiilnya masih ada. Nah, fiilnya masih ada, cuman apa? Maf'ul mutlaknya disifati. Ya itu maksudnya sifatnya itu menggantikan kedudukan maf'ul mutlak. Maf'ul mutlaknya tidak ada. Masdarnya tidak ada. Kan pembahasan kita memang seperti itu ya kan? Dari pertama kulun sama ba'dun menempati tempatnya maf'ul mutlak. Yang kedua adalah masdar atau sinonimnya ya kan? Yang ketiga adalah naat atau sifatnya. Nah, baik kita baca. Yang baca masih yang ujung. Oke, monggo. Jim. Anak Tia. Gak nyampe. Oke, Allah. G. Dik guna masuk ke isim. Terus. Hayatu. G. Tatawuron. G. Hudifa. Ku. Tatawuron ya terus. Wanaba. Sari'an wa yu'rabu sari'an na'iban 'anil maf'ul mutlaqi mansubun bil fathati. Baik. Yang ketiga, lafaz-lafaz yang menjadi naib, yang menjadi pengganti dari maf'ul mutlak. Yang pertama kemarin kulun sama ba'dun, terus kita tambahkan lafaz jami', ghayah sama isim tafdil ya. Kemarin contohnya. Yang kedua adalah sinonim dari maf'ul mutlak tersebut. Sinonim atau muradif dari maf'ul mutlak tersebut. Yang ketiga adalah naat atau sifat dari maf'ul mutlak tersebut. Makanya kita tadi sebutkan tujuan dari maf'ul mutlak ada 3. Yang pertama taukid, yang kedua jenis, yang ketiga adalah untuk jumlah. Untuk yang kedua kan caranya adalah diberikan naat atau diberikan mudhaf ilaih. Nah, jadi yang ketiga ini, untuk yang ketiga ini naib atau lafaz menggantikan maf'ul mutlak, kata beliau, an-na'tiyah kita datangkan sifat atau naat dari masdar tersebut, tetapi tidak menyebutkan masdarnya. Masdarnya. Jadi langsung sifatnya. Kayak kemarin kita contohkan apa? Di buku ini sirtu sayron hasanan, ya kan? Sayronnya itu tidak disebutkan, langsung sirtu hasanan. Nah, begitu. Jadi maf'ul mutlaknya tidak disebutkan, langsung ada sifatnya yang menempati tempatnya maf'ul mutlak. Kata beliau di sini, mithlu, langsung contoh, tatatawwaru al-hayatu. Sampai sini. Setelah ini ada sebuah kata yang dibuang, yaitu masdar dari tatawwaro. Tatawwaro ya tatawwaru. Terus tatatawwaru ada tak taknis,
karena fa'ilnya muannats sehingga menjadi tatatawwaru. Ya, tatatawwaru. Nah, al-hayatu. Nah, kehidupan itu berputar. Ada yang dibuang tatawuron sari'an. Jadi kehidupan itu benar-benar berputar dengan cepat, tetapi dibuang tatawurannya di sini. Sehingga sari'an di sini menempati tempatnya siapa tadi yang dibuang? Maf'ul mutlaknya. Kata beliau asalnya ay tatatawwaru al-hayatu tatawuron sari'an. Wa qad hudhifal maf'ulul mutlak yaitu tatawuron wa naba anhu sifatuhu dan digantikan oleh sifat atau naatnya yaitu kata-kata sari'an. Wa yu'rabu sari'an naiban anil maf'ul mutlak mansubun bil fathah. Ya seperti itu Pak. I'rabnya itu sebagai apa Pak? Maf'ul mutlak. Hah? Naat maf'ul mutlak berarti naat atau sifat. Naat atau maf'ul mutlak Pak? Naib maf'ul mutlak. Amannya kalau jenengan sebutkan naib maf'ul mutlak aman itu. Kalau jenengan sebutkan maf'ul mutlak ya masih tanda tanya. Kenapa? Karena ini naat atau sifat ini berbeda dengan ba sama alif ini, Pak. Kalau alif sama ba itu benar-benar, Pak. Kalau alif itu benar-benar maf'ul mutlak, kulal ihtirami ya kan? Ahtarimuhu kulal ihtirami. Enggak mungkin ihtiram itu sebagai maf'ul mutlak karena dia mudhaf ilaih. Ada yang ba itu kita datangkan masdar. Memang enggak ada maf'ul mutlak di situ. Langsung digantikan oleh masdarnya yang sinonim ya kan? Ada yang ketiga ini, Pak. Sifat atau maf'ul mutlak langsung? Hah? Naib maf'ul mutlak. Ya, itu benar naib maf'ul mutlak. Tapi nanti ditanya, naib maf'ul mutlak di sini dia sebagai maf'ul mutlak asli atau dia tetap hah? Sebagai? Ya, aku buka di apa? Ya dibuang. Masdarnya tadi itu. Anatnya dibuang tadi itu. I'rabnya sebagai apa? Naat. Nah, kalau aku lihat di artikel itu kata beliau di sini, katsiran sari'an tawilan syadidan sifat mansubun. Sifatun mansubatun niyabatan anil maf'ul mutlak. Memang dia secara tempat menggantikan maf'ul mutlak, tetapi secara kedudukan dia tetap naat. Jadi seperti itu Pak ya. Nanti kalau jenengan di ujian keluar menyebutkan maf'ul mutlak, ana berarti legal sah mensalahkan ya. Berarti apa i'rabnya? Naat. Setuju deal ya? Deal. Naat. Apa? Naib maf'ul mutlak. Ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa, itu aman. Makanya Nabi bilang tadi jenengan sebutkan naib maf'ul mutlak, memang dia naib maf'ul mutlak. Enggak apa-apa, aman. Nah. Atau jenengan naat mansub. Nah. Jadi seperti itu. Contoh lain seperti hadis Rasulullah itu atau pondok di Tawangmangu itu banyak ustaz apa? Pondok di Tawangmangu pondok apa? Tahfidz? Hah? Baru nggak sekarang Pak ya? Kariman itu Pak, kan tulisannya Aish, ambil dari hadis Nabi. Kariman. Anak tanya jenengan tadi ya, Kariman. Ilbas jadidan, aumut syahidan. Kariman itu semua adalah pembahasan kita sekarang. Nyambung? Paham? Iya, itu pembahasan kita, Pak. Kalau jenengan ditanya apa kariman i'rabnya? Hah? Apa? Nanti aku misalkan i'rab kariman. Apa i'rabnya kariman? Hah? Naib maf'ul mutlak. Apakah dia maf'ul mutlak? Enggak.
dia naat. Mana maf'ul mutlaknya? Dibuang. Apa kata-kata lengkapnya? Aishan kariman. Ilbas jadidan. Au mut syahidan. Apa kata-kata lengkapnya? Ilbas libasan jadidan. Asalnya begitu. Pakailah pakaian yang baru atau yang apik. Au mut syahidan atau apa? Iskariman au mut syahidan atau mut syahidan. Apa mut itu, Pak? Matilah dalam keadaan syahid. Nah, di situ ada yang dibuang. Mautan syahidan. Kul kathiron. Nah, misalkan ada santri kul kathiron. Kathiron sebagai apa? Ada yang dibuang. Kul aklan kathiron. Nah, jadi seperti itu. Sampai sini paham gak? Nah, berarti nggak usah aku tulis. Nah, ya seperti itu, Pak. Nah, seperti itu. Nah, oke. Kalau ini watubu ilallahi taubatan nasuha ada ya. Watubu ilallahi taubatan nasuha. Nah, ada. Ada di Al-Qur'an lupa. Nah, tadi barusan hadir. Sekarang hilang. Ya. Nah, contoh-contohnya bisa jenengan tambahkan yang tadi aku sebutkan biar lebih banyak. Nah, jazakallahu khair. Ya, itu yang ketiga, Pak. Lanjut yang keempat biar dapat banyak. Yang penting sudah paham contohnya seperti itu, nempel. Insya Allah nanti tinggal mengulang lagi. Yang keempat tadi yang baca Mas sampingnya, monggo. Anak dia dal nggih. Dal an-na'tiya bismil isyarati qabla al-masdari. Nggih. Mithlu akramtuhu dzalika al-ikrama. Dzalika ismun isyaratin nggih. Ismun isyaratin mabniyun fi mahallin nasbin maf'ulun mutlaqun. Al-ikrama badalun lismil isyarati mansubun bil fathati. Oke, jazakallah khairan. Baik, yang keempat, Pak, lafaz-lafaz yang menempati kedudukannya maf'ul mutlak atau membadali, menggantikan maf'ul mutlak. Yang keempat adalah isim isyarah. Isim isyarah yang seperti kita hafalkan hadhihi ya, haula'i dzalika, terus tilka, ulaika, ya, itu adalah isim isyarah. Cuman contoh yang beliau sebutkan di sini adalah kata-kata dzalika. Ana juga di referensi yang lain mendapatkan pakai lafaz dzalika juga. Apakah selain kata dzalika itu bisa? Belum aku buka yang lainnya. Intinya salah satu isim isyarah yang disebutkan oleh beliau di sini adalah yang dzalika. Mungkin di yang lain itu, di website yang lain mungkin ada. Baik, lanjut. Kata beliau di sini anak tiya bismil isyarati qabla al-masdar. Kita datangkan isim isyarah sebelum masdar tersebut. Contoh akramtuhu, saya memuliakannya. Asalnya akramtuhu ikraman, saya benar-benar memuliakannya. Sebelum kata al-ikram di sini dikasih isim isyarah dzalika. Dan al-ikramnya dikasih alif lam. Kenapa? Karena al-ikramnya nanti menjadi badal dari isim isyarah tersebut. Karena dzalika isim ma'rifat, al-ikramnya dikasih alif lam. Jadinya akramtuhu dzalikal ikram. Dan yang menjadi maf'ul mutlak di sini adalah isim isyarahnya. Dzalika ismu isyaratin mabniyun, tetapi i'rabnya jangan lupa karena isim isyarah adalah mabni menjadi fi mahalli nasbin. Nah, adapun ikramnya menjadi badal. Seperti itu. Kalau contoh lain di sini
Baik, cukup sampai sini aja. Sini belum nemu ana. Intinya lafaz yang keempat yang menempati tempatnya maf'ul mutlak adalah isim isyarah. Nah, akramtuhu dzalikal ikram. Contoh lain misalkan contoh-contoh maf'ul mutlak yang untuk taukid jenengan bisa kasihkan apa ini? Isim isyarah ini. Nah, misalkan akaltul khubza aklan, akaltul khubza aklan atau akaltu aklan al khubza menjadi akaltul khubza dzalikal akla. Hanya begitu saja. Hanya begitu. Yang terakhir, an-na'tiya bima yadullu ala adadil masdar, kata beliau. An-na'tiya bima yadullu mimma bima to an-na'tiya bi ya atabi. Naam. Atabi. An-na'tiya bima yadullu ala adadil masdar. Kita datangkan lafaz yang menunjukkan angka, Pak. Kan kalau angka itu jelasnya kan 1, 2, 3, 4 sampai angka itu ya. Tapi di sana ada lafaz dalam bahasa Arab. Lafaz ini menunjukkan bilangan tetapi nggak jelas berapa bilangan tersebut. Kayak misalkan jenengan pernah mendengar apa? Bid'un, ya kan? Apalagi naifun, apalagi ini salah satunya iddah. Iddah ini juga menunjukkan bilangan tapi berapa bilangannya penting bilangan. Iddah itu juga menunjukkan bilangan. Misalkan saya bertemu dia beberapa kali, berarti kan angka, ya kan? Laqituhu iddata marrat, misalkan saya menemui dia beberapa kali, iddata marrat, beberapa kali. Kalau berkali-kali kan laqituhu marrat, begitu kan? Tapi kalau iddata marrat berulang-ulang apa? Beberapa kali. Enggak tahu berapa jumlahnya. Intinya ada lafaz-lafaz dalam bahasa Arab yang menunjukkan apa? Angka, bilangan. Salah satunya adalah iddah. Dan angka-angka ini, Pak, angka-angka ini bisa menempati tempatnya maf'ul mutlak. Nah, angka-angka ini bisa menempati tempatnya maf'ul mutlak sehingga lafaz-lafaz ini yang menunjukkan angka menjadi apa i'rabnya? Menjadi maf'ul mutlak, naib maf'ul mutlak, dan jelasnya lagi dia maf'ul mutlak. Nah, di sini beliau mencontohkan lafaz iddah. Beliau di sini mendatangkan lafaz iddah. Nah, contoh kata beliau, qabaltuhu, saya menemuinya iddata marrat. Oh iya, iddata marrat. Nah, iddata marrat. Mana lafaznya di sini? Iddah. Nah, iddata marratin. Iddata naibun anil maf'ul mutlak mansubun bil fathah. Dia memang maf'ul mutlak. Nah, iddah. Lafaz yang lain apa? Mungkin bisa. Nah, mungkin bisa. Contoh lain misalkan apa contoh lain? Ya, saya memukulnya. Bid'un itu angka dari berapa sampai berapa, Pak? 3 sampai al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. 3 ke atas sampai 7, 9, lupa aku. Ada bid'un, ada naifun, itu nanti akan dipelajari di akhir-akhir buku ini di bab tamyiz angka, itu ada. Lafal-lafal yang menunjukkan apa? Angka. Nah, contohnya itu qabaltuhu iddata marrat. Bid'un bisa juga. Misalkan darabtuhu, saya memukulnya bid'a marratin, beberapa kali. Jadi pukulannya itu antara 3 sampai 7 ya. Iya, seperti itu juga bisa. Jadi kata-kata atau lafaz bid'unnya menjadi naib maf'ul mutlak. Nah, iya seperti itu. Kalau di buku ini, di website ini arabia.com ini, bahasaarab.com, contoh lainnya. Yang pertama jumlah banyak hitungan. Sifat jumlah
Lafadz jami', kullun, isim isyarah, dhamir. Kalau di sini lebih banyak, Pak. Ini ada berapa ini? Alat perangkat, sinonim, istifham, isim masdar. Banyak di sini ternyata. Masya Allah. Di sini ternyata banyak. Di website bahasaarab.com nih banyak. Nah, baik, itu adalah lafadz yang bisa apa? Menggantikan tempatnya maf'ul mutlak. Nah, ada pertanyaan? Lanjut aja. Nah, insyaallah. I'rabnya yang mana? Yang iddah di sini naib maf'ul mutlak mansubun bil fathah. Tadi maf'ul mutlak beneran. Nah, iya, langsung maf'ul mutlak. Nah, oke, lanjut. Pembahasan yang terakhir yaitu bab membuang. Bab membuang, babul hadfi. Ini di bab sebelumnya ada juga, Pak ya? Ada maf'ul bih ya kan? Maf'ul bih juga ada bab pembuangan kan? Jadi membuang fi'il dan fa'ilnya, sisa maf'ul bihnya langsung, ya kan? Madza ra'aita? Ra'aitu tayron. Terus dibuang ra'aitunya, langsung jawab tayron. Ada juga maf'ul bih. Bab sebelumnya juga ada kayaknya. Nah, di bab ini juga ternyata ada bab pembuangan juga. Apa yang dibuang? Langsung muncul maf'ul mutlaknya. Berarti fi'il sama fa'ilnya langsung dibuang. Ternyata dalam bahasa Arab, dalam bab maf'ul mutlak juga ada seperti itu. Langsung bentuk masdar, langsung bentuk apa? Maf'ul mutlaknya. Jadi apa ya, Pak ya? Ternyata mansubatul asma ini banyak ini bab-babnya yang dibuang-buang. Semakin bingung kita ya kan? Tiba-tiba mansub. Waduh, mansubnya yang mana ini? Mansubnya maf'ul bih, maf'ul mutlak atau apa hal? Nanti hal juga ada juga kayaknya. Nah. Baik, lanjut kata beliau. Qad yuhdhafu fi'lul maf'ul mutlak. Terkadang fi'ilnya maf'ul mutlak itu dibuang. Langsung muncul maf'ul mutlaknya. Contoh kata yang pertama yang sering kita lafadzkan, syukron. Sering sekali nih, Pak ya. Hamdan lillah. Sering mendengar jenengan ini, Pak Khatib, hamdan lillah salatan wa salaman ala rasulillah. Aku aja sering kalau seumpama bersin gitu, alhamdulillah. Tapi aku sering hamdan lillah. Ditanya sama santri putri, Ustaz, alhamdulillah. Emang salah hamdan lillah? Salah, Ustaz. Wah, antum enggak ada membuang maf'ul mutlak ya. Jadi hamdan lillah itu ahmadu hamdan lillah sama dengan alhamdulillah. Bedanya kalau alhamdulillah mubtada khobar, ya kan? Kalau hamdan lillah itu jumlah fi'liyah. Ahmadullah hamdan lillah, ya kan? Ahmadu hamdan lillah. Sama. Tapi dari sisi makna memang lebih apik yang ini, Pak. Yang yafan juga, yang mubtada khobar. Karena mubtada khobar itu jumlahnya apa nah? Lupa ya nah. Sabat ya, lisabat. Nah, lebih kuat daripada jumlah fi'liyah. Kenapa? Karena jumlah fi'liyah itu masih terkungkung dengan zaman ya. Adapun jumlah ismiyah mubtada khabar apa ana lupa ya, walaupun pembahasan balaghah itu lupa. Intinya untuk mendawamkan dawam itu apa? Iya, lebih menerus, lebih lama, lebih kuat
Litsubut, ya, jumlah ismiyah itu litsubut. Jadi lebih kuat ketika kita menetapkan. Misalkan ar-rajulu jamilun, beda dengan jamula ar-rajulu, ya Pak ya. Laki-laki itu cakep, berarti cakep itu memang dia, sifatnya dia. Dulu, sekarang yang akan datang jamil. Adapun kalau jamula Muhammadun atau ar-rajulu, laki-laki itu dulu cakep ya. Tapi kaidah yang seperti ini enggak berlaku Pak bagi asma dan sifatillah, itu ada kaidahnya itu. Enggak mungkin kita mengatakan seumpama Allah mensifatkan dirinya dengan fiil misalkan. Enggak mungkin kita berarti Allah yuhyi wa yumit. Allah itu menghidupkan dan mematikan. Berarti sekarang yang akan datang enggak bisa itu. Enggak bisa. Ya, takut ada orang berhujjah dengan penyimpangan akidah karena dia berhujjah dengan buku, dengan masalah bahasa Arab ini, dan sudah dijawab oleh para ulama. Kurang matang dia mempelajari bahasa Arab. Imam Syafi'i itu sering dulu ketika berdebat, beliau itu diajak debat karena masanya beliau sudah banyak ya, sekte-sekte dalam Islam itu sudah banyak. Beliau hidup di masa Abbasiyah awal-awal ya. Itu banyak firqah atau sekte yang awal-awal muncul, itu Mu'tazilah yang sering suka debat itu, sering menggunakan logika, pinter memang. Salah satunya mereka berhujjah dengan bahasa Arab. Nah, tapi banyak sekali bantahan beliau. Baik, kembali ke bab kita, yaitu membuang maf'ul mutlak. Kata pertama adalah syukron. Misalkan jenengan dikasih oleh seseorang pemberian, kita katakan kepada dia syukron. Asalnya adalah ashkuru. Nah, ashkuruka syukron. Jadi benar-benar terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak ya kalau bahasa kita ya. Ya, aku benar-benar terima kasih. Ya, terima kasih. Syukron itu asluha ashkuruka syukron. Nah, Qiyaman ini sering musyrif ana dulu. Qiyaman di sholatil lail, maksudnya bangun, kumu qiyaman ya. Ayo bangun ya. Kan kumu qiyaman, suruh bangun dari tidur itu. Sering langsung qiyaman. Nah, atau misalkan julusan fi makanikum. Misalkan kita ingin menyampaikan sebuah pengumuman depan kita para santri. Akhirnya kita mengatakan ayatullah julusan fi makanikum. Maksudnya ijlisu julusan. Jadi menang dulu, duduk dulu di tempat kalian. Nah, seperti santri juga i'lanan di jami'at tullab, u'linu i'lanan, itu seperti itu. Nah, terus tahiyatan thayyibatan. Tahiyatan itu uhayyikum tahiyatan thayyibatan. Asalnya begitu. Hayya yuhayyi. Uhayyi. Hayya yuhayyi itu apa ya? Artinya atau terjemahannya ke dalam bahasa kita menyambut, begitu apa ya? Kalau menyambut itu, kalau bahasa Inggris kan welcome ya. Apa dalam bahasa kita, Pak? Kalau bahasa Jawa apa? Sugeng rawuh ya. Sugeng rawuh itu tahiyatan thayyibatan, Pak. Sugeng rawuh apa artinya, Pak? Selamat datang ya, selamat datang. Tahiyatan thayyibatan itu ya itu bahasa Arabnya. Sugeng rawuh, welcome. Tahiyatan thayyibatan. Misalkan ada tamu ke rumah kita, akhirnya tahiyatan thayyibatan bi asdiqoi al-mahbubin misalkan. Jadi sugeng rawuh tahiyatan thayyibatan bi asdiqoi misalkan dengan saudara, atau bi ikhwani misalkan dengan saudara-saudara kita al-mahbubin misalkan, yang kami cintai misalkan. Jadi tahiyatan thayyibatan itu adalah maf'ul mutlak. Nah, wahayyikum tahiyatan thayyibatan. Nah. Okay. Ahlan di sini ada enggak? Kayaknya sama. Ahlan wa sahlan.
Sini nggih. Sambil ana cari. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Iya betul masuk. Salam. Hamdannya maf'ul mutlak, katsiran na'at. Hamdan katsiran. Hamdan katsiran thayyiban ya mubarakan fihi. Sama itu. Sam'an wa ta'atan. Pernah mendengar kata-kata ini? Iya, biasanya bawahan kepada atasan ketika merintah, if'al hadza la taf'al hadza sam'an wa ta'atan. Asalnya apa? Sami'tu sam'an wa uti'u ta'atan. Seperti itu. Jazakallahu khairan ya, syukran jazakallahu. Jadi seperti itu. Jadi ada yang dibuang. Ada yang dibuang. Nah. Tadi ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan di sini enggak ya? I'rab kalimat populer ahlan wa sahlan wa marhaban. Nah, ini udah keluar semua di sini. Banyak di sini. Yajuzu fi i'rabi ahlan wa sahlan wa marhaban i'rabat, masyaallah. Kalau nahu begitu, Pak. Apa ya? Kalau semakin kita menggali, semakin banyak versi. Yang pertama kata beliau, kan ahlan wa sahlan itu begini, Pak. Ada orang datang ke kita ya. Ada tamu, kita sambut dengan ahlan wa sahlan. Yang pertama ahlan wa sahlan di sini. Ahlan di sini wanya wa ataf ya. Sahlannya ataf ke ahlannya ya. Yang pertama, versi pertama, nanti kayaknya ada maf'ul mutlaknya. Yang pertama adalah bab sebelum maf'ul mutlak ini. Bab apa itu? Bab maf'ul bih. Jadi ada fi'il yang dibuang dan ahlannya sebagai maf'ul bih. Takdirnya bagaimana? Ji'ta ahlan. Kamu ini mendatangi apa? Saudara sendiri. Bolo sendiri gitu ya. Kalau bahasa Arabnya ahlan. Nah, jadi anggap apa? Anggap saudara atau rumah sendiri ya kalau kita begitu. Ayo masuk monggo, anggap rumah sendiri, saudara sendiri. Bahasa Arabnya nih ahlan wa sahlan biar lebih hangat kan begitu kan? Nah, jadi ahlan itu ji'ta ahlan. Kamu mendatangi saudara sendiri, anggap saudara sendiri, rumah sendiri begitu. Jadi ji'ta ahlan, ji'tanya dibuang. Kenapa kok dibuang? Ya begitulah bahasa Arab menurut mereka yang mereka takbirkan dari dulu sampai sekarang itu kayak gitu ya, mafhum antara mereka. Kalau kita ya masih mempelajari seperti ini. Jadi ji'ta ahlan itu yang pertama. Kamu akan anggap saudara sendiri, mudah dan seterusnya. Terus marhaban juga begitu. Marhaban itu artinya marhaban. Ahlan wa sahlan wa marhaban ya Ramadan. Apa marhaban ditanya dari dulu kan. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Marhaban ya Ramadan biasanya Pak ya. Marhaban ya Ramadan. Ada ahlan wa sahlannya enggak? Enggak ada. Marhaban ya Ramadan. Apa artinya marhaban? Selamat datang. Marhaban, iya. Kalau diterjemah kita marhaban. Marhaban dari kata rohban lakita marhaban. Marhaban itu ya kayak sahlan kayak tadi. Jadi apa? Keluasaan, kelapangan, ke apa ya? Dan yang semisalnya apa dalam bahasa kita. Intinya menyambut orang di sini penuh kelapangan, ke apa? Kemudahan. Intinya enak lah begitu loh, Pak. Nah, iya. Jadi kita menyebut Ramadan seperti ini. Terus yang kedua, yang kedua adalah maf'ul mutlak. Nah, yang kedua adalah maf'ul mutlak. Nah, jadi fi'ilnya dibuang ahalta ahlan, sahalta sahlan. Bahkan ada yang ketiga adalah kata ini adalah naib maf'ul mutlak. Waduh, yang keempat wakih ternyata.
Beginilah bahasa Arab, semakin tinggi semakin bingung biasanya. Tapi nggak usah bingung, yang penting sudah nyampe kepada tujuannya, itu bisa membaca kitab, sudah alhamdulillah. Ya seperti itu. Ahlan wa sahlan juga masuk dalam versi sebagian para ulama nahwu. Yaitu kata yang ketiga, Pak. Yang keempat adalah haqqon. Haqqon. Haqqon sering, Pak, ya. Haqqon. Nah, hasanan. Kalau jenengan sering mendengarkan percakapan bahasa Arab langsung misalkan, atau misalkan melihat video atau mendengar audio yang masuk seperti ini sering, Pak. Sering diungkapkan sehingga kita ketika mendengar, oh maksudnya ketika kita mendengar dari awal teksnya seperti ini, konteks pembicara seperti itu, semakin oh iya, semakin membuat kita lebih yakin, lebih paham. Oh iya, ternyata takbir ini dipakai ketika keadaan seperti ini. Nah, kalau jenengan pengen lebih memahami konteks ini dipakai dalam teks ini dipakai dalam konteks seperti ini. Ini contoh yang keempat, anta ibni haqqon. Kata-kata haqqon. Anta ibni haqqon. Haqqon di sini adalah maf'ul mutlak, fi'il mahdhufnya adalah ahaqquhu haqqon. Ahaqquhu haqqon itu ya benar-benar begitu, Pak. Artinya adalah kamu adalah benar-benar anakku. Nah. Haqqon. Haqqon di sini maf'ul mutlak. Nah. Kalau di percakapan biasanya begini. Hal tadhhabu ma'i ilal hadiqah. Nah, misalkan putri kita mengatakan ke kita, ya abi, hal tadhhabu ma'i ilal hadiqah? Na'am ya bunayyati haqqon. Nah, haqqon misalkan tanpa na'am bisa haqqon ya bunayyati, misalkan begitu. Anak kita nanya ke kita, ya abati, wahai ayahku, hal tadhhabu, apakah kamu akan pergi ma'i bersamaku ke ilal hadiqah, ke kebun binatang? Langsung dijawab sama abinya, haqqan ya bunayyati. Tentu benar kita benar-benar akan pergi, tapi langsung bilang haqqan. Nah, haqqan. Nah. Jadi seperti itu. Lanjut, kata-kata jiddan ini sering, Pak. Jiddan itu ya sama dengan haqqon, Pak, benar-benar. Nah. Hadza rajulun karimun jiddan. Nah, jiddan sama. Nah, jiddan itu ya jiddan, tenanan. Nah. Ini laki-laki yang sangat dermawan tenanan. Ini sangat-sangat dermawan. Nah, jiddan. Nah, boleh. Terus aidon juga, Pak. Sering itu dipakai juga. Hadarul hafla, telah hadir ke pesta tersebut, jami'ul amilin, seluruh karyawan telah hadir di pesta tersebut. Begitu juga mudir itu ketua umum atau direktur utama, mungkin begitu kalau konteksnya apa, karyawan begitu ya, atau mungkin al mudirul am kalau di pondok mungkin apa, ya mudir pondok. Nah, mudir pondok. Nah, wa aidonnya di sini, Pak. Ado apa, Pak? Tasrifnya ado. Siapa yang tahu? Tasrifnya ado atau ya udu atau ya idu? Tasrif ado. Di sini ada semua, kalau Google tahu semua ya. Nah, di sini banyak juga. Aidon. Masya Allah, di versi yang lain mengatakan hal. Kok bisa, Pak ya? Weslah, yang penting begitu, Pak. Nah. Yang penting begitu. Ini adalah lafaz-lafaz maf'ul mutlak yang dibuang fi'ilnya. Lanjut, khususon. Yukafa'un najihu khususan al-mutafawwiqin. Nah, khususan itu secara khusus ya.
An-najihun, orang-orang yang sukses, yukafa, diberikan apa? Insentif begitu Pak ya. Diberikan gaji, diberikan bayaran, dikasih insentif dan seterusnya. Orang-orang yang sukses dikasih hal yang seperti itu. Secara khusus yang juara-juara. Mutafawwik itu yang berprestasi. Tafawwaqa lawan dari takhallafa. Kalau takhallafa itu yang belakang-belakang, kalau tafawwaqa yang depan-depan. Dari kata fauqa Pak. Cuman difiilkan. Tafa'ala, tafawwaqa. Khalfa, takhallafa. Kalau depan ta'ammama ada enggak? Sama tawarru'a ada enggak? Kayaknya enggak ada. Allahu a'lam. Tafawwaqa dari kata-kata fawq dijadikan fi'il. Khalfun atau khalfa jadi takhallafa. Tawarru'a ada enggak? Ta'ammama, Allahu a'lam. Intinya di sini kata-kata khususan itu maf'ul mutlak. Fi'il yang mahdhuf adalah akhussu. Secara khusus al-mutafawwiqin. Ini saudara-saudara kita yang menghadiahkan pahala sering menggunakan kata khususan ya. Khususan ila itu akhussu khususan. Nah, khususan. Atau seperti di firman Allah Ta'ala, mungkin ini juga masuk khalisatal laka min dunil mu'minin ya. Wallati wahabat nafsaha lin nabi in arada nabiyyu ayastankiha wallati wahabat wa imra'atan mu'minatan wahabat nafsaha lin nabiyya wa imra'atan mu'minatan. Ini kekhususan nabi ini, khususan lin nabi. Khalisatan khusus untuk nabi karena nabi memiliki beberapa kekhususan. Memang secara asal Nabi itu uswah hasanah ya kan. Nabi itu secara asal kita teladani, contohi, ikuti ya kan. Tetapi ada Pak beberapa syariat yang hanya khusus untuk Nabi, nggak boleh kita ikut-ikutan. Itu memang hak yang Allah berikan kepada Nabi. Nah, keistimewaan yang kita diberikan oleh Nabi kayak keringatnya Pak ya. Beda keringatnya kita Pak ya. Apalagi belum mandi beda Pak. Kalau Nabi keringatnya harum. Dapat apa? Zaujah atau istri kan? Kalau kita maksimal 4 ya. Salah satunya adalah kalau ada wanita Pak yang menghadiahkan dirinya ke Nabi. Ingat, kalau menghadiahkan dirinya itu Pak tanpa nggak seperti kita. Kalau kita kan pengen cah wedok maharnya ndi ya kan? Walinya setuju enggak? Ketika nikah ada saksi, ada walimah ya kan? Tapi kalau untuk Nabi ada, kalau wanita ingin menghibahkan dirinya ke Nabi dan Nabi bilang qabil itu sudah menjadi istrinya. Itu di ayat tadi. Wamro'atan kalau ada, wamro'atan mukminah kalau ada wanita yang ingin iwahabat nafsah, kalau dia ingin menghibahkan dirinya ke Nabi, din Nabi itu boleh. Khalisatan laka kata Allah. Itu khusus untuk kamu Muhammad. Khalisatan laka, khususan laka. Khalisatan laka min dunil mu'minin. Kalau selain Nabi enggak boleh, enggak boleh. Nah. Jadi itu tanpa mahar, tanpa wali. Tapi Nabi waktu itu ketika datang wanita itu dilihat nador boleh Pak. Nador ketika memang ini boleh ya. Tapi kalau nador enggak tenan mau nikah, jangan Pak. Nah, enggak boleh secara asal. Kalau kita memang niat nikah sebenarnya nador, iya boleh. Jadi Mas ya. Jangan nador. Iya, masalah nador. Jadi seperti itu. Akhirnya Nabi enggak mau, terus datang para sahabat ya. Ya Rasulullah, saya mau katanya. Antum punya apa? Enggak punya. Akhirnya iltamis walau khataman min hadid. Cari meskipun cincin dari ya mahar itu wajib Pak. Cincin besi Pak, Masya Allah cincin besi. Nah jadi walau khataman min hadid ini juga pembahasan karena isinya dibuang ya. Walau kana al-mahru khataman min hadid. Nah, seperti itu. Ini juga bab pembuangan. Nah. Terus kata yang terakhir adalah subhanallah yang sering kita baca di dalam sholat atau di luar sholat. Nah, subhanallah, subhan itu adalah masdar Pak. Nah, sabih tasbih sama subhan. Cuman kalau subhan itu harus mudhaf. Nah, berbeda dengan tasbih. Tasbih enggak apa-apa. Nah, tasbih
tasbih boleh nggak mudhaf. Tapi kalau untuk kata subhan harus mudhaf. Subhanallah. Nah, subhana man la yanamu wa la yashu. Di sebagian orang yang membaca sujud sahwi ya, lafadznya subhana man la yanamu wa la yashu. Maksudnya Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. Tapi yang kuat adalah ketika sujud sahwi sama bacaannya dengan apa? Sujud biasa. Subhana rabbiyal a'la. Nah, jadi subhana man la yanamu itu juga mudhaf kepada man di sini. Man di sini maksudnya adalah Allah. Nah, subhanallah. Maf'ul mutlaq fi'ilnya mahdhuf, takdirnya usabbihu. Nah, usabbihu subhanallah. Nah, wa tasbih ma'nahu at-tanzih wa tabri'ah. Nah, tasbih artinya adalah mensucikan Allah dan menjauhkan Allah dari sifat-sifat yang jelek atau kurang. Wa subhanallah ma'nahu ubari'ullaha minasu'i bara'atan. Jadi aku mensucikan Allah, aku benar-benar mensucikan Allah dari segala keburukan. Subhana man khalaqa al-lihyah ya. Kata Ibu Aisyah itu, Maha Suci Allah yang menciptakan jenggot untuk laki-laki. Yaitu adalah pembahasan maf'ul mutlak, materi wajib kita di UAS pekan depan. Jadi maf'ul mutlak, apa lagi? Maf'ul bi, apa lagi? Sim'in. Hanya 3, Pak. Khabar kana gratis dulu, free. Kita sudah kemarin dipakai di PTS ya. Jadi untuk UAS pekan depan 3 pembahasan ini. Apa? Maf'ul mutlak, maf'ul bi sama sim'in. Ya, 3 ini. Nah. Ya kita lanjutkan enggak apa-apa. Ntar lagi maghrib. Kita lanjutkan ke mansubatul asma yang kelima, yaitu maf'ul li ajli. Maf'ul li ajli. Nah, maf'ul. Sebelum masuk ke mana, ke buku, ana globalkan pembahasan maf'ul bih. Jadi maf'ul bih itu yang pertama, ana tanya aja lah. Maf'ul bih itu Pak, kira-kira di jumlah fi'liyah itu ismiyah? Hah? Maf'ul bih di jumlah ismiyah atau fi'liyah? Berarti jenengan sudah punya gambaran kenapa kok fi'liyah? Bismillah. Maf'ul mutlak jelas dari jumlah fi'liyah karena ingin menguatkan fi'ilnya, ya kan? Menguatkan atau menjelaskan jenis atau menjelaskan berapa kali fi'il tersebut, ya kan? Kalau maf'ul li ajli, ingin menjelaskan sebab terjadinya fi'il. Misalkan Ustadz datang. Terus kenapa kok Ustadz datang? Nah, nanti jawabannya kenapa itu Pak jawabannya adalah maf'ul li ajli. Ustadz datang untuk ini atau karena ini, agar seperti ini, supaya ini. Nanti untuk, agar, supaya itu adalah maf'ul li ajli. Nah, jadi itu maf'ul li ajli. Terjadi pada jumlah fi'liyah, menjelaskan kenapa, sebab apa terjadinya fi'il tersebut. Kalau jenengan pegang ini, oh iya berarti jumlah fi'liyah. Nah, berarti jumlah fi'liyah. Seperti itu. Nah, kalau maf'ul mutlaq kan menguatkan fi'il. Kalau maf'ul bih objeknya fi'il. Kalau maf'ul ma'ah, kalau aku dulu Pak ketika ujian dulu itu ingat maf'ul itu dijadikan satu ujian, aku ringkas begini. Maf'ul bih objeknya fi'il. Maf'ul ma'ah kejadian yang bersamaan dengan fi'il. Maf'ul fih dzaraf, waktu atau tempat kapan terjadinya fi'il, kapan dan di mana terjadinya fi'il. Terus maf'ul mutlaq. Maf'ul mutlaq itu untuk menguatkan fi'il, menjelaskan fi'il atau berapa kali fi'ilnya itu. Terus maf'ul li ajli, kenapa? Nah, begitu.
Kan dari kata-katanya itu ketahuan Pak. Li ajli madza? Li ajli madza yaf'al? Kenapa dia? Nah, jadi begitu. Nah, maf'ul yang setelahnya itu bisa seperti itu. Bisa diandai-andaikan seperti itu sehingga teringkas dengan sederhana di memori kita. Nah, cepat seperti itu Pak. Nah, tentunya setelah paham hal-hal yang seperti itu nanti masuk ke perincian-perinciannya, ada perinciannya. Ini membuang ini. Tapi secara asal pahami hal yang seperti itu. Nah, itu mempermudah pemahaman kita terhadap mansubatul asma. Karena mansubatul asma sebagaimana ana bilang di awal-awal memang mirip-mirip. Nah, mirip-mirip. Nah, baik, maf'ul li ajli kata beliau ismun mansubun. Jelas ya? Isim yang nasab. Yuzkaru yang dia disebutkan ba'dal berarti pada jumlah fi'liyah. Kenapa dia disebutkan li bayani sababil hinya kembali kah? Iya. Li bayani sababil fi'li. Kenapa terjadi fi'il tersebut? Kalau pengen lebih jelas coba baca contoh. Hadoro Aliyun ikroman li Muhammadin. Ali datang. Kenapa Ali datang? Ingin menghormati Muhammad dalam rangka supaya, karena itu terjemahan dalam bahasa Indonesia untuk maf'ul li ajli. Nah, jadi seperti itu maf'ul li ajli Pak. Li bayani sababil fi'li. Jadi maf'ul li ajli ini isim nasab yang disebutkan di dalam jumlah fi'liyah ini untuk menjelaskan kenapa ayyaqa'u fi jawabi lima di sini sama dengan limada Pak. Limada dengan lima sama Pak. Nah, limada itu lima. Nah, ul falima takfuruna. Ul falima lima ada sama. Lima ada takul, lima ada la takul misalkan. Kenapa kamu gak makan? Sama dengan lima la takul. Nah, kalau kita bundul, ini baca lam, lima atau lam. Lam kan panjang ya. Nah, lima di sini artinya lima ada hadatsal fi'lu. Kenapa? Apa sebabnya terjadi fi'il tersebut? Nah, jadi seperti itu. Contoh mislu. Definisi insyaallah paham nggih Pak? Isim nasab disebutkan setelah fi'il untuk menjelaskan kenapa terjadi fi'il tersebut. Nah, contoh tusraful mukafa'atu. Nah, ini mukafa'ah apa? Bayaran, gaji, insentif dan seterusnya. Nah, gaji-gaji itu tusraf sudah dibagikan, sudah dibelanjakan, sudah ditransferkan dan seterusnya. Kenapa kok sudah ditransfer? Tasji'an, dalam rangka menyemangati, memotivasi dan yang semisalnya. Dalam rangka, jadi dalam rangkanya itu adalah li ajlihnya Pak. Nah, dalam rangka menyemangati para pekerja atau karyawan. Tasji'an lil amilina. Tahjian maf'ulun li ajli mansubun bil fathah. Yang terakhir hadara Aliyun ikraman li Muhammadin, sebagaimana kita jelaskan tadi, Ali telah datang dalam rangka menghormati Muhammad. Yang terakhir adalah usamihus sadiqa, saya memberikan maaf terhadap teman tersebut. Usamih itu memberikan maaf ya. Nah, usamih samaha yusamihu. Kenapa kau memberikan maaf? Muhafadatan, dalam rangka menjaga ala sadaqatihi, menjaga pertemanan dengannya, dalam rangka menjaga pertemanan. Sadaqah itu pertemanan, sama seperti rafaqah, rifaqah, sadaqah, al-khillah dan seterusnya. Baik, itu untuk maf'ul maf'ul li ajli. 6 definisi dan contohnya. Baik, sampai sini aja. Hada wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.